Saya Sapina Manda ingin mempresentasikan tentang pusat pertanggungjawaban. Next. Pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Oke, next. Karakteristik pusat pertanggungjawaban. Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatannya. Dasar yang digunakan untuk menilai pelaksanaan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut adalah melakukan anggaran. Oke, next. Selanjutnya, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Jenis-jenisnya ada tiga, yaitu pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang outputnya pendapatan diukur dalam satuan moneter dan tidak dihubungkan dengan inputnya atau biaya. Kedua, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur dalam satuan moneter, tetapi outputnya tidak. Terdapat dua macam biaya, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Ketiga, pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang outputnya sulit diukur dengan satuan moneter. Oke, next. Hubungan antara output dan input. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalisasi hubungan antara input dan output. Pada beberapa pusat tanggung jawab, input dan output bersifat timbal balik dan langsung. Contohnya pada departemen produksi. Inputnya dalam bentuk bahan baku masih dapat dilihat pada produk jadi. Oke, next. Pengukuran input dan output. Input adalah sumber daya yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagian besar input yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik, jam kerja, liter minyak, rem kertas, KW listrik, dan lain-lain. Sedangkan pengukuran output merupakan suatu ukuran kinerja non-moneter. Banyak penelitian yang melakukan penilaian terhadap pengukuran kinerja organisasional. Pengukuran output tidak semudah seperti pada pengukuran input. Oke, sekian presentasi saya tentang pertanggungjawaban.